Baik jamaah Rutan Polres Maros yang kita saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah. Baik, kita sesi terakhir kita bahas ini kertas yang saya bagikan, suatu kisah nyata yang banyak mengambil pelajaran. Bagusnya orang ini dia tidak mati. Dia hanya dikasih kesempatan hidup dan Allah ampuni dosanya. Dan orang yang dia zalimi dimaafkan, tapi dengan syarat pergi ke pasar-pasar. Dan ini bagus jadi pelajaran, makanya judulnya kisah tangan si pencuri diamputasi karena infeksi habis mencuri ikan. Jadi zalim, berbuat zalim. Kenapa doa tadi dibaca Rabbana zalamna? Doanya Nabi Adam. Nabi Adam berbuat zalim karena melanggar larangan Allah. Kenapa dibaca doanya Nabi Musa? Nabi Musa berbuat zalim. Apa zalimnya Musa? Dia mengambil, dia membunuh orang. Kenapa kita baca doanya Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus zalim, dia mengkhianati amanah. Disuruh dia memimpin satu kaum, dia pergi meninggalkan amanah diberikan, akhirnya dia berbuat zalim. Zalim ini seluruh perbuatan dosa namanya zalim. Baik itu 362, 363, 365, 112, 114. Siapa yang dizalimi? Diri kita sendiri yang dizalimi. Apa yang dizalimi diri kita? Yang tadinya bebas akhirnya kita tidak bisa kemana-mana. Itulah zalim kepada diri sendiri. Meninggal keluarga di luar, meninggal kerabat, tidak bisa kemana-mana. Karena kenapa? Kita dalam keadaan terputus, terkurung. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik jamaah Rutan Polres Maros yang kita saling mendoakan semoga dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah. Baik, kita sesi terakhir kita bahas ini kertas yang saya bagikan, suatu kisah nyata yang banyak mengambil pelajaran. Bagusnya orang ini dia tidak mati. Dia hanya dikasih kesempatan hidup dan Allah ampuni dosanya. Dan orang yang dia zalimi dimaafkan, tapi dengan syarat pergi ke pasar-pasar. Dan ini bagus jadi pelajaran, makanya judulnya kisah tangan si pencuri diamputasi karena infeksi habis mencuri ikan. Jadi zalim, berbuat zalim. Kenapa doa tadi dibaca Rabbana zalamna? Doanya Nabi Adam. Nabi Adam berbuat zalim karena melanggar larangan Allah. Kenapa dibaca doanya Nabi Musa? Nabi Musa berbuat zalim. Apa zalimnya Musa? Dia mengambil, dia membunuh orang. Kenapa kita baca doanya Nabi Yunus? Karena Nabi Yunus zalim, dia mengkhianati amanah. Disuruh dia memimpin satu kaum, dia pergi meninggalkan amanah diberikan, akhirnya dia berbuat zalim. Zalim ini seluruh perbuatan dosa namanya zalim. Baik itu 362, 363, 365, 112, 114. Siapa yang dizalimi? Diri kita sendiri yang dizalimi. Apa yang dizalimi diri kita? Yang tadinya bebas akhirnya kita tidak bisa kemana-mana. Itulah zalim kepada diri sendiri. Meninggal keluarga di luar, meninggal kerabat, tidak bisa kemana-mana. Karena kenapa? Kita dalam keadaan terputus, terkurung di dalam satu tempat. Makanya pada hakikatnya berbuat zalim sama orang berimbas kepada diri kita sendiri. Ini yang terjadi dengan orang yang begal. Dia sudah anggap dirinya hebat, punya ilmu menghilang, punya ilmu pokoknya ilmu gelap, ilmu hitam sudah dia pelajari. Akhirnya dengan apa? Dengan angku, dengan sombong, dengan congkak. Kalau ada mau ambil barangnya, orang ambil bawang. Kalau mau rampas, kalau mau curi. Apa yang terjadi? Ada kasihan nelayan baru pulang dari menangkap ikan di laut, dapat ikan 1 ekor, itu tonji 1 ekor. Nah wican dikasih rodo, mau
Nah tentem ini nelayan ikan 1 ekor. Gembira mi bahwa hari ini saya sudah bawa oleh-oleh untuk keluarga aku. Kemarin tidak dapat ikan. Bagaimana kan ikan itu ada musimnya. Kalau musim terang bulan kurang ikan. Kalau musim gelap tidak ada bulan, ya banyak ikan. Nah ini berhari-hari ini terang bulan, mulai tanggal 10 sampai 15 itu kan kurang ikan. Pada suatu waktu dia dapat ikan 1 ekor. Datanglah ini si begal, si pencuri, si perampok ini menganggap dirinya tidak ada yang takuti. Awalnya dia minta, kasih kah itu ikanmu? Bilang, ikanku ini satu-satu ji. Bilang, kasih kah itu ikanmu? Saya butuh ikanmu. Dia tidak mau kasih. Bilang, untuk anakku, keluargaku, saya ini sudah berapa hari pergi nelayan tidak dapat ikan. Dia paksa, dia rampas, dia begal ini pak ikannya. Lantas nelayan itu karena nelayan orang ini sudah ada track rekornya nakal, mabetta, keluar masuk penjara. Dia suka mengambil anunya orang. Kalau kulawang pasling, nah bunuh kak kalau ikanku jiku, nah ambil ada jigantinya. Tapi ketika sudah nambil ikannya nelayan ini, dia berdoa. Nah rampas mi pak pergi, tapi berdoa. Dan doanya orang terzalimi itu, orang yang dizalimi mustajab. Dan ini ayatnya. Baca kitab. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani hal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sungguh-sungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Berdoa Pak. Selesai ambil ikannya orang yang berdoa. Ini yang sang begal, ini yang pencuri kelas kakap ini, nah bawa mi dengan enteng, dengan senang, bawa cara kah ini. Ada mi bikangku, ada mi bikang balok nah, ada mi bikang minuman keras. Ya kan waktu begitu biasa papar minum, cari bikang. Kalau bukan anak apa lagi anak sapi, iyo cari ikan. Ini dari sudah haram minumannya, haram lagi makanannya. Pakai bibikang, apa yang terjadi? Nah copek Pak. Mau nak pengajai ini ikan. Itu kan ikan biasa terbuka mulutnya kalau sudah mati. Ini kan dia tidak sengaja mau nak potong-potong, nak belah-belah, tangannya masuk di sela-sela itu mulutnya ikan yang terbuka. Tiba-tiba tertutup teman-teman. Tertutup itu ikan. Kenapa? Doanya pemilik nelayan, pemilik ikan ini berdoa, ya Allah, tolong aku terhadap orang yang menzalimi saya. Apa yang terjadi? Ikan itu berusaha keluar ini, tangannya ini, jarinya ini, yang begal ini pencuri kelas kakap, nak tarik keluar, akhirnya lepas dan tetap nak potong-potong ikan itu nak makan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Hitam gitu tangannya, bekas nak gigi ikan. Hitam dulu, merah dulu, besoknya hitam, beberapa hari kemudian ini menghitam semua, ini membiru. Dan ketika dia bawa ke dokter, dokter bilang tangan anda ini, jari-jari anda ini tidak bisa ditolong karena dia sudah infeksi, sudah membusuk. Jadi bagaimana dokter? Dia bilang, dokter tidak ada jalan lain kecuali diamputasi ini jari kita. Bagaimana? Bilang, tidak bisa diselamatkan ini dokter. Tidak bisa, karena ini sudah busuk, di dalamnya ini bernanah, bahkan sudah ada kumannya yang bisa kalau dibiarkan ini nanti jalan ini infeksinya naik. Apa yang terjadi? Maka dia setujulah dipotong tangannya, ininya dulu dipotong, jari-jarinya dipotong. Ini kan mudah dilepas, ini kan ada engselnya di sini. Maka dibelada di ini jarinya, dipotong, akhirnya dia tidak berjari-jari, bertang. Apa yang terjadi kemudian? Keluarlah dia dari rumah sakit dengan diperbang dan kembali aktivitasnya tidak bertobat. Tidak bertobat, dia dapat penyakit. Kembali dia beraktivitas biasa-biasa saja. Berapa hari kemudian teman-teman, ini kisah nyata bagus dijadikan pelajaran. Beberapa hari kemudian anggap tangannya ini sembuh, tiba-tiba masih ada hitam di atasnya perban, menghitam lagi kembali. Nah dia, kemana tanganku ini hitam lagi, membusuk. Beberapa hari kemudian, sebentar di waktunya,
naik sampai ke ini sikunya. Ih, tadi malam belum hitam, di sini sudah hitam, ini tidur kak satu. Wih, kagetlah dia. Kembali dia ke dokter. Dokter bilang, ih, kenapa tanganmu? Bilang, dokter, masih infeksi. Ini membiru, menghitam kin. Baru-baru saja saya tidak beberapa hari saya keluar di. Begitu bilangnya. Nah, bilang dokter periksa, tidak bisa ditolong ini. Tangan siku tak harus dipotong itu sampai ke siku supaya bisa dibuang ini yang infeksi. Begitu dokter. Nah bilang iya, dipotong lagi sampai di siku ini sikunya. Iya, ini kan ada penyambung di sini, dipotong. Maka dialah pulang kembali tanpa sudah tidak berjari, sudah tidak berlengan. Ini kan lengan namanya. Tidak ada jarinya, tidak ada lengannya. Maka dia pulang lagi kembali aktivitas, dibungkus lagi perban di sini. Apa yang terjadi kemudian teman-teman sahabatku rahimakumullah, ini pelajaran berat besar dan ini hanya sedikit contoh yang lain. Ada tuh orang mungkin dikasih penyakit gula yang tidak mau sembuh, dikasih penyakit stroke mati sepotong tangannya. Itu kan begitu caranya Allah. Ini hanya satu kisah ikan yang gigih. Di antara kisah-kisah yang lain ada ton tidak bisa bergerak, dikasih dia penyakit yang susah sembuh. Ini tangannya yang teramputasi. Yang ketiga kalinya teman-teman, beberapa hari kemudian membusuk lagi ini anunya bagian pakaliannya, orang Bugis bilang ini. Bagian bahunya membusuk, menghitam. Kembali dia di dokter. Dokter heran. Bilang dokter, "Weh, kembali infeksi sampai ke bahu?" Bilang, "Iya, dokter." Dokter ini sebelum nak potong bertanya, mau kau tahu karena barusan nggak dapat orang ku amputasi begini. Banyak nih orang ku potong tangannya, kakinya karena kecelakaan lalu lintas, kecelakaan yang tidak bisa diselamatkan karena remuk tulang-tulang. Tapi itu tidak beda dengan kasus Anda. Anda ini yang Anda bilang ceritanya ikan yang gigi tiba-tiba membusuk. Tanya kak dulu supaya bisa kau sembuh ini. Kalau tidak mati mami mau kau ini. Karena ini mami terakhir ini lengan. Kalau infeksi masuk ke paru-paru mati mau kau. Tidak ada yang bisa dipotong. Apa yang terjadi kemudian? Apa yang terjadi kemudian? Terus teranglah ini Pak yang bilang dirinya jago, punya ilmu menghilang. Tidak terhitung orang ambil barangnya. Apa nak bilang dokter? Sebenarnya ini sebelum saya lakukan ikan itu yang menggigit saya, ikannya seorang nelayan. Yang ku minta ya awalnya tidak mau karena kasih, tapi saya paksa, rampas, saya begal. Dia menangis. Setelah itu saya lihat menetes matanya dan dia berdoa. Saya tinggalkan itu dalam keadaan dia berdoa. Doanya mungkin itu yang membuat ikan itu menggigit saya, padahal ikan mati, nah tutup mulutnya. Apa nak bilang ini dokter? Kalau sudah ku amputasi ini, cari itu pemilik ikan itu. Cari siapa orangnya, baru piko minta maaf, minta halal dulu ikannya itu yang kau ambil. Kalau infeksi lagi tidak ada mati maku. Begitu supaya kamu selamat. Apa yang terjadi teman-teman? Diamputisasi lah sampai di bahu, dipotong sampai bahunya, dan disitulah dia laksanakan perintahnya dokter. Dia pergi cari itu nelayan, bertanya kiri kanan, kan tidak tahu namanya. Akhirnya dia dapat. Apa nak bilang ini pemilik nelayan? Betul, saya lah pemilik ikan itu. Saya lah yang kau rampas, kau curi ikan itu. Tapi ketahuilah waktu itu saya tidak ada jalan lain kecuali pasrah dan anakku pulang tanpa saya bawakan makanan. Istriku tidak saya bawakan makanan. Dan sudah berhari-hari saya tidak dapat uang. Apa yang terjadi? Jadi mohon maaf kak, saya mohon tidak maafkan, mati kak setelah ini. Ikan itu menggigit saya dan infeksi ini tanganku sudah ini. Jadi apa permintaan? Maafkan saya dan saya akan menggantikan ikanmu itu yang sudah kucuri, ku ambil. Begini, jangan mau ku ganti itu ikan. Tapi ada saya syaratnya, ku maafkan. Apa syaratnya? Pergi kau di pasar-pasar, kalau ada orang lihat kau begilang kau begini. Bilang, marra'ani fala tadlimuna syai'a. Bahasa Arab itu, siapa yang melihat saya, kalau ada lihatku kan, kalau ada orang buntung kan heran, kenapa ini tidak ada tangannya, kan lihat kiki orang. Kalau ada orang lihat aku bilang maka marra'ani, siapa yang melihat saya ini buntung tidak ada tanganku, jangan kau berbuat zalim sama orang, jangan kau ambil hartanya orang. Ini saya doanya orang yang kuzalimi ini, saya buntung. Begitu terus. Pergi kau di pasar-pasar,
Di pasar kau berteriak, marra'ani fala yadlimuna syai'a. Siapa yang menyaksikan aku ini tidak bertangan, jangan engkau zalim kepada orang lain. Itu terus nak ucapkan. Apa yang terjadi teman-teman? Yang tadinya itu dipotong terus berhenti itu infeksi. Tidak infeksi di bahunya dan sembuh bahunya, dan orang ini bertobat sebelum mati dan Allah maafkan dosanya. Dan ini menjadi kisah pelajaran, dicerita di mana-mana, jadi pelajaran bahwa kalau ada orang yang kita zalimi, kita apa, ya, ada mungkin orang kita ambil talinya, di ujung tali ada sapi bertanduk, ya, ada orang kita ambil motornya, yang motor itu masih cicilan, kasihan, dia tompi pegawai apa, pegawai kontrak, diambil. Ada orang kita masuki rumahnya yang dia kunci, lantas dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku telah kehilangan barangku, aku kehilangan sesuatu yang aku telah berusaha cari, diambil ki. Dan dia berdoa kepada Allah, boleh jadi nak kena ki penyakit, mungkin tidak sama dengan ini, tapi cara Allah memberi kita hukuman berbeda. Sehingga itu teman-teman, ku jadikan ini pelajaran. Ya, angkat kisah ini agar kita menjadikan pelajaran. Sama kemarin yang ku cari itu, yang bongkar konter HP-nya keponakan saya, ada di sini. Belum pi? Nah, yang mungkin 86 ki. Yang jelas dia itu keponakan saya pulang menjual, langsung dia masuki itu konter HP-nya. Untuk tetangganya belum tidur, didapat dia, diburu. Ya, motornya mau naiki tidak mau bunyi. Ya, tidak mau bunyi motornya. Secelakanya dia. Lantas tetangganya itu yang buru, lempar batu, jatuh. Akhirnya ditangkap. Mungkin dia apalagi dimaafkan oleh yang punya ini, tidak mau persoalan dia mungkin apa, karena tidak sempat mencuri, tidak sempat mengambil barang. Nah, dia ketangkap basah. Sehingga itu saya cari orangnya, kuangkat kisah ini supaya dia bertobat kalau ada di sini. Tapi kalau ada sama kasusnya teman-teman, 362, 363, 365, aku kasih tahu Ustaz ki. Ini saya berlepas diri, hampir 20 tahun berdakwah di penjara. Iya, hampir 20 tahun. Kuhadapi saya perampok, kuhadapi saya begal, kuhadapi saya teroris di Gunung Sari itu. Ada semua jenggo-jenggonya di sana. Ada semua kelas kakap, ada hukuman mati, ada seumur hidup. Alhamdulillah ada yang berubah, ya Ustaz, saya berubah ke Ustaz. Berkah nasihat saya tobat ke Ustaz. Ada juga yang tidak. Tapi ya, yang penting sudah kita sampaikan, pilihan ada pada Anda. Nanti bebas ki, ada jalanan ke kanan, itulah kebaikan. Ada jalan kiri, kembali bekerja perbuatan dosa. Jalan kiri itu terus sampai mati ki, pasti menyesal di hari kemudian. Olehnya itu ada doa kalau mau ki mengikuti ya orang-orang yang berubah seperti Nabi Musa. Ini doa dari Nabi. Doa ini saya minta dihafal teman-teman. Tabi ini doanya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemberi ampunan dan maha pemurah, engkau senang memberi ampunan, maka ampunilah aku. Ini dari Nabi ini, Pak. Nabi saja tidak mencuri, tidak membegal. Nah, baca doa ini, bayangkan, ya Allah maafkan saya, nah tidak mencuri Nabi, tidak merampok. Nah, Nabi punya doa ini. Maka kita yang melakukan dosa dihafal doa ini, diamal. Yang kedua, ya doanya kakek kita yang berdosa. Kakek kita ini siapa dia? Nabi Adam alaihissalam yang melanggar larangan Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, kami telah menzalimi diri kami sendiri, dan sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami termasuk orang yang merugi. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 23. Doa terakhir teman-teman, doanya Nabi Yunus. Doa yang penjaranya bukan manusia penjaga. Kalau di sini tuh penjaganya manusia di komandan, tidak pernah Pak merokok komandan. Tidak mungkin nak kasih rokok. Penjaranya Nabi Yunus apa? Di dalam perut ikan, tidak ada orang di situ pegang kunci. Tapi terbuka gara-gara doa ini, teman-teman. Kalau menyesal di perbuatan tak ini dibaca, boleh jadi dapat ki hukuman ringan nanti. Iya, terbuka itu perutnya ikan. Mana? Ikan siapa bisa buka itu? Perutnya bisa buka, insannya bisa buka giginya. Kalau bukan doa penyesalannya Nabi Yunus ini yang mengkhianati amanah.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. Ini oleh teman-teman pengajian kita ini, mudah-mudahan antum bisa renungkan, amalkan. Saya minta hafal ki doa ini, bergeser ki nanti di lapas Maros, baca doa ini, bahkan bebas ki nanti. Dijadikan doa ini mi harta yang paling bermanfaat ku dapat di rutan Polres Maros, karena di luar puluhan tahun umurku tidak hafal ini doa. Doanya orang yang tobatnya Nabi Yunus, tobatnya Nabi Adam, tobatnya Nabi Muhammad. Doa penyesalannya mereka, ya, sekalipun mereka tidak berbuat dosa, Nabi kita tetap membaca doa memohon ampun kepada Allah. Apalagi kita ini melakukan khilaf, tidak salat, itu kan khilaf, itu dosa. Tidak puasa di bulan Ramadan itu dosa. Sehingga itu ku kasih ke ilmu ini teman-teman, semoga antum bisa amalkan. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.